Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah rumah yang super mewah. Ternyata pemiliknya adalah seorang pembunuh bayaran profesional bernama Michael. Diketahui sebentar lagi Michael berniat untuk pensiun dari dunia assassin yang telah membesarkan namanya tersebut. Di hari itu Michael sedang bersantai ria dengan seorang gadis panggilan kelas atas bernama Cindy. Tak jauh dari kediaman megah tersebut terlihat sekumpulan manusia bersenjata bersiap ingin membidik Michael yang kala itu sedang mengasah pedang tumpulnya. Ternyata mereka semua merupakan kelompok pembunuh bayaran baru yang merupakan rekan Michael dalam organisasinya. Dan Cindy adalah bagian dari kelompok ini. Mereka semua diutus oleh sang bos untuk menghabisi Michael dengan motif bahwa organisasi menolak membayar uang pensiunan Michael yang diketahui berjumlah jutaan dolar. Setelah itu kita diperkenalkan dengan Duncan, seorang pembunuh bayaran yang berjuluk Kaisar Hitam. Namanya begitu melegenda sebagai pembunuh bayaran terbaik yang tidak pernah gagal dalam misi walau sesulit apapun. Hari itu Duncan sedang diperiksa oleh dokternya. Dari hasil analisa dokter itu mengatakan kalau Duncan pernah tertusuk di paru-paru, limpa hilang hingga meniskus patah. Bahkan hasil dari ronsen menunjukkan terdapat sebuah logam berukuran sedang yang sudah lama bersarang di dalam tubuh Duncan. Namun karena tak merasakan sakit apa-apa, Duncan enggan mengeluarkan logam tersebut dari tubuhnya. Selesai check up, Duncan langsung menemui pengacara yang selama ini mengurus semua aset kekayaannya. Ternyata 2 minggu lagi Duncan akan resmi pensiun, tepat pada usianya yang ke-50 tahun. Dari perjanjian kontrak, Duncan akan mendapat dana pensiun senilai 8 juta dolar dari organisasinya. Tak lama setelah itu Duncan ditelepon oleh seorang wanita yang ingin mengajaknya bertemu. Wanita ini bernama Vivian, seorang pembunuh bayaran yang naik jabatan sebagai manajer organisasi. Setelah bertemu, Vivian langsung memberikan sebuah misi terakhir kepada Duncan, yaitu menghabisi seorang ketua kartel dari Meksiko. Misi ini diperintah langsung oleh ketua organisasi, yaitu bos Duncan. Jika Duncan berhasil menyelesaikan misi tersebut, maka ia akan mendapatkan imbalan senilai 1 juta dolar. Namun Duncan yang sudah bertekad ingin pensiun dan hidup normal, pada akhirnya memutuskan menolak misi tersebut. Walaupun imbalan yang akan ia dapat cukup menggiurkan. Mengenai hal itu, Vivian pun segera menemui sang ketua yang bernama Mr. Blood. Mr. Blood, si ketua organisasi yang terkenal sangat pelit. Ketika ada pembunuh bayaran yang memutuskan untuk pensiun, maka ia akan menghabisi mereka agar terhindar dari membayar uang dana pensiun. Duncan yang merupakan pembunuh bayaran senior dan terbaik, diketahui dana pensiunnya jauh lebih tinggi dari para pembunuh bayaran yang lain. Tujuan Blood memberikan misi terakhir kepada Duncan ternyata hanyalah bagian dari upaya untuk menjebak sang assassin. Beruntung Duncan menolak misi tersebut. Di sini Vivian menyarankan agar Blood tidak macam-macam dengan Duncan, karena hal itu sama saja dengan cari mati. Namun Blood yang keras kepala sekaligus pelit menolak nasihat dari Vivian. Ia lantas menyuruh Vivian menelpon Duncan untuk menawarkan kembali misi tersebut dengan bayaran 2 kali lipat. Vivian yang tak punya pilihan lain lantas menelpon Duncan dan menawarkan kembali misi menghabisi ketua kartel tersebut. Namun kali ini dengan bayaran 2 juta dolar. 1 juta dolar dibayar di muka, sedangkan 1 juta dolar lagi akan dibayar setelah misi selesai. Akan tetapi Duncan tetap menolaknya. Namun sepertinya ia punya rencana lain. Diam-diam Duncan mencari informasi tentang si ketua kartel tersebut. Setelah mengetahui keberadaan si ketua kartel, Duncan langsung beraksi. Malam itu si ketua kartel sedang menginap di sebuah hotel bintang 5. Lalu Duncan menyusup ke sana dengan menyamar sebagai cleaning service. Ia sengaja membuat keributan untuk memancing si ketua keluar dari kamar.
Dan setelah ia keluar, Duncan langsung menghabisi sekutu kartel tersebut beserta para bodyguardnya. Setelah itu Duncan menggeledah kamar si ketua kartel, dan di sana ia menemukan kartu identitas dirinya. Lalu ia memaksa orang ini mengatakan dengan siapa ia bekerja sama dalam upaya menjebaknya. Akan tetapi si ketua kartel enggan buka mulut. Sampai akhirnya ia pun benar-benar dihabisi. Kemudian Duncan memotret mayat si ketua kartel tersebut. Lalu setelah itu ia menelpon Vivian dan menyuruhnya mentransfer imbalan $1 juta di awal. Sebab Duncan setuju menerima tawaran misi tersebut. Mendengar itu Vivian sangatlah senang, karena akhirnya Duncan masuk dalam perangkap. Saat itu juga Vivian mengirim uang $1 juta tersebut. Setelah uang berhasil dikirimkan, Duncan langsung mengirim foto mayat si ketua kartel kepada Vivian. Duncan berkata kalau misi terakhirnya sudah ia selesaikan dengan baik, dan sekarang Vivian harus mentransfer sisa bayarannya, yaitu $1 juta lagi. Jika ia menolak, Duncan mengancam akan membunuhnya. Vivian yang ketakutan dengan terpaksa menuruti perintah Duncan. Duncan tahu kalau misi ini adalah jebakan dari Blood yang ingin menghabisinya. Atas dasar itulah ia sangat berhati-hati dalam menerima misi tersebut. Dan dengan kejeniusannya, Duncan dengan mudah membalikkan keadaan. Dengan sengaja membuat bosnya yang pelit tersebut mengeluarkan uang yang banyak untuk sebuah misi yang sia-sia. Namun bukannya kapok, Mr. Blood kembali menugaskan kelompok asasin muda untuk menghabisi Duncan. Kelompok pembunuh bayaran yang ia tugaskan membunuh Michael di awal film tadi. Sementara itu Duncan sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya yang berada di sebuah tempat terpencil. Ia ke sana untuk menenangkan diri sambil menunggu masa pensiunnya yang tinggal beberapa hari lagi. Ternyata Duncan memiliki tetangga baru, seorang wanita yang tinggal seorang diri. Secara diam-diam Duncan mengamati wanita tersebut yang diketahui bernama Camille, di mana Camille terlihat sangat murung seperti sedang mengalami depresi. Where you are, you can probably see woodpile got filled up as a... Secara kebetulan Duncan sering berpapasan dengan Camille, hingga akhirnya mereka pun berkenalan dan menjadi dekat. Meskipun terpaut jarak usia yang jauh, tak menghalangi keduanya untuk saling berteman. Suatu hari Duncan mengajari Camilla cara menembak. Namun suara tembakan tersebut justru membuat Camille semakin depresi, di mana hal itu membuat ia teringat kembali akan masa lalunya yang buruk. It's okay. Pada akhirnya Camille curhat tentang pengalaman pahit yang ia alami saat ia masih berumur 13 tahun, di saat seorang laki-laki telah menghancurkan seluruh hidupnya. Camille berkata bahwa ia tidak akan bisa hidup tenang sebelum membalas perbuatan orang yang telah membuat hidupnya hancur. Namun sampai saat ini Camille masih tidak punya keberanian untuk melakukan hal itu. To find a gun in my hand, he did to me. Tell him what he did or left my thoughts. Setelah mendengar curahan hati Camille, Duncan pun semakin merasa iba. Di lain sisi, kelompok asasin utusan Blood terlihat mulai beraksi untuk memburu Duncan. Dimulai dari menyiksa pengecaranya. Mereka ingin tahu di mana keberadaan Duncan. Akan tetapi orang ini sama sekali tidak tahu di mana keberadaan Duncan sekarang. Sampai akhirnya mereka menemukan berkas alamat rumah Duncan yang berada di setiap wilayah. Kemudian si pengecara malang itu pun dihabisi. I trust you. He does. Yes. Yes. Setelah itu mereka mulai mendatangi alamat rumah Duncan yang terletak di berbagai kota. Jelas orang-orang yang menjaga rumah Duncan tidak tahu di mana keberadaannya. Sebab Duncan yang seorang penyendiri tidak pernah memberitahu siapapun kemana ia pergi. Namun kelompok ini malah dengan tega menghabisi mereka semua. Come on, I was a good... Semua rumah telah mereka sambangi namun tetap tidak membuahkan hasil. Di mana Duncan sengaja membeli rumah di berbagai tempat bertujuan untuk mengecoh para musuh-musuhnya. Mereka kembali menilik berkas milik Duncan yang dicuri dari pengecaranya, dan mereka menemukan bukti transferan kepada badan rumah amal yang terletak di wilayah Montana. Me, the Monk, would he live there? Let's go!
Singkat cerita, mereka pun sampai ke Montana dan berhasil menemukan keberadaan Duncan. Saat dalam perjalanan menuju ke rumah, Duncan melihat seorang wanita yang mobilnya sedang mogok di tengah jalan, di mana wanita itu ternyata adalah Cindy. Dengan nada memelas, Cindy memohon kepada Duncan agar diizinkan untuk beristirahat sejenak di rumahnya. Karena tidak tega, Duncan pun membawa Cindy ke rumahnya. Far from here? Thanks, they can come out as tenants. Sesampainya di rumah Duncan, Cindy pun mulai berdalih bahwa teman-teman yang menjemputnya baru bisa datang esok hari. Hingga dengan terpaksa Duncan mengizinkan Cindy bermalam di rumahnya. Lalu pada tengah malam, Cindy pun mulai mengeluarkan jurus andalannya. Duncan yang sudah lama tidak bercocok tanam, ditambah cuaca sedang dingin, pada akhirnya terpancing. Tak jauh dari rumah Duncan terlihat kelompok assassin sedang bersiap untuk membidik Duncan, yang kala itu tengah melaksanakan ritual dengan Cindy. Di saat sniper melepaskan tembakan, tiba-tiba Duncan membalikkan badan, hingga tembakan tersebut malah mengenai Cindy. Akhirnya Duncan sadar kalau Cindy adalah anggota kelompok assassin tersebut. Para assassin mulai menyusup ke rumah itu, namun Duncan sudah tidak ada lagi di sana. Ternyata Duncan sudah berada tepat di belakang sniper. Keadaan sekarang justru berbalik arah. Kelompok assassin itu yang kini bersiap dibidik oleh Duncan. Pada akhirnya kelompok assassin tersebut tewas di tempat. Setelah itu Duncan menuju ke rumah Camille, tetapi ia sudah tidak ada di sana. Sementara keadaan rumah itu sangatlah berantakan. Di sini Duncan yakin kalau Camille telah diculik. Sedangkan Blood menjadi sangat murka saat mengetahui kelompok assassin yang ia kirim telah tewas dihabisi oleh Duncan hanya dalam hitungan menit. Apalagi salah satu dari mereka merupakan pacarnya. Vivian kembali mengingatkan sang ketua kalau yang ia hadapi bukanlah manusia, melainkan malaikat pencabut nyawa. Blood yang sudah terlanjur rugi besar tetap akan melanjutkan misi untuk menghabisi Duncan sebelum Duncan yang lebih dulu menghabisinya. Kembali ke Duncan yang mendatangi Peter, rekan dalam organisasinya yang sudah lama pensiun. Tujuan Duncan menemui Peter tak lain untuk meminta bantuannya dalam menemukan Camille. Lalu tiba-tiba Peter membius Duncan lewat jabatan tangan. Ternyata Peter bersekongkol dengan Blood dengan imbalan uang pensiun 2 kali lipat. Kemudian Blood mengikat Duncan di sebuah ruangan, di mana ia berniat akan menghabisi Duncan tepat di hari pensiunnya, yang terhitung tinggal 4 hari lagi. Menjelang hari itu tiba, Blood hanya akan menyiksa Duncan menggunakan koleksi pisaunya. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk balas dendam karena Duncan telah menghabisi kekasihnya. Ternyata Bloodlah yang telah menculik Camille. I have days of Menjelang hari pensiunnya tiba, Duncan disiksa sedemikian rupa sampai pisau yang ditusukkan oleh Blood patah dan tertinggal di dalam perut Duncan. Tidak sampai di situ, Blood juga menusuk mata kiri Duncan. Setelah itu Blood meninggalkan Duncan dalam keadaan sekarat, dan ia akan kembali lagi di keesokan hari untuk mengeksekusi Duncan sesuai janjinya. Kemudian di malam harinya Duncan mengambil patahan pisau yang tertanam di perutnya, lalu ia gunakan untuk membuka borgol yang membelenggunya. Singkat cerita, hari keempat pun tiba. Blood dan pasukannya datang dan bersiap untuk menghabisi Duncan. Namun inilah yang terjadi saat para anak buah Blood mendekati Duncan. Menyadari kalau sang kaisar hitam telah bebas dan kini sedang mengamuk, Blood pun ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri.
Pasukan tambahan Blood kerahkan untuk melumpuhkan sang pembunuh bayaran legenda tersebut. Namun semakin banyak mereka muncul, sebanyak itu pula mereka semua tewas bergelimpangan. Meskipun sempat terkena tembakan berkali-kali, tapi hal itu masih belum mampu melumpuhkan Duncan. Setelah menghabisi semua pasukan Blood, Duncan langsung meninggalkan tempat itu dalam keadaan sekarat. Kemudian ia mengarah ke rumah Maria, rekan lamanya yang seorang penjual senjata ilegal. Setelah semua lukanya diobati, Duncan langsung menghubungi Vivian dan mengatakan kalau ia bersedia menukarkan dirinya dengan wanita yang sedang mereka sekap, yaitu Camille. Mengetahui bahwa sang pembunuh bayaran itu masih hidup, Blood dan Vivian semakin ketakutan, di mana mereka tidak akan bisa hidup tenang selama Duncan masih bernafas. Di keesokan harinya keadaan Duncan sudah mulai membaik, namun tidak dengan satu matanya yang harus buta untuk selamanya. Tanpa membuang waktu, Duncan segera bangkit untuk membalaskan dendamnya, sekaligus menyelamatkan Camille. Sebelum pergi, Maria membekali Duncan dengan sebuah senjata berteknologi canggih, di mana senjata tersebut bisa berfungsi cukup hanya dengan menggerakkan jari orang yang memakainya. Di tengah perjalanan, Duncan kembali menghubungi Vivian untuk memastikan apakah Camille masih hidup. Namun dari panggilan itu, kelompok Blood dapat melacak keberadaan Duncan, di mana hal itu sengaja ia lakukan sebagai sebuah pancingan. Sampai akhirnya Duncan dan kelompok Vivian bertemu di sebuah tempat dan dipantau langsung oleh Blood lewat monitor CCTV. Namun kedatangan Vivian bukanlah untuk menyerahkan Camille, tetapi untuk menghabisi Duncan, sebab ia juga sudah dibayar mahal oleh sang ketua organisasi. Namun hanya dalam hitungan detik, Vivian dan pasukannya tewas bergelimpangan akibat senjata canggih yang dibekali oleh Maria. Blood yang melihat itu dibuat semakin ketar-ketir. Dengan segera ia memerintahkan semua anak buahnya agar berwaspada, karena tak lama lagi Duncan pasti akan muncul. Namun di saat Duncan telah sampai ke markas Blood, para anak buahnya yang masih tersisa malah memutuskan untuk kabur, karena mereka yakin melawan Duncan sama saja dengan cari mati. Dan kini hanya tinggal Blood seorang diri. Di sela itu dia masih mencoba memanggil bantuan, namun semuanya sudah terlambat karena Duncan menghabisinya saat itu juga tanpa banyak bacot. Setelah itu Duncan membawa Camille pulang dalam keadaan selamat. Berhari-hari Duncan merawat Camille dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung sendiri. Suatu hari Duncan masuk ke kamar Camille dan menemukan potongan surat kabar yang memberitakan seorang anak kecil selamat dari pembantaian sebuah keluarga. Lalu tiba-tiba Camille menodongkan pistol ke arah Duncan. Dari sini Duncan baru sadar kalau Camille adalah seorang anak yang keluarganya telah ia habisi sekitar 20 tahun yang lalu. Every day, Mengetahui kalau Camille menyimpan dendam dengannya, Duncan hanya bisa pasrah dan mempersilahkan Camille untuk menghabisinya saat itu juga, sebagai bentuk balas dendam sekaligus penebusan dosanya di masa lalu. Lalu tiba-tiba, Close your mind. ternyata Camille memutuskan untuk tidak menghabisi Duncan, karena ia tahu sang pembunuh bayaran itu hanya menjalankan tugas dari klien yang menyewa jasanya. Sebagai imbalan karena telah diampuni, Duncan lantas mengajari Camille untuk menjadi seorang asasin handal. Sebab Camille ingin balas dendam kepada klien yang telah menyuruh Duncan untuk menghabisi keluarganya. Dan film pun selesai.